Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Syakira dan kelompok saya ada Linda Lestari, Lisa Yulianti, dan Novi Trianingsi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamanat konsinor. Oke, di sini tuh ada penjualan konsinyasi merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Barang dagang yang dipakai sebagai objek penjualan konsinyasi disebut dengan istilah barang konsinyasi. Sebagai alat komunikasi antara pengamanat dan komisioner untuk mengetahui berapa jumlah barang yang telah berhasil dijualkan beserta jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh komisioner. Dibuatlah laporan penjualan setiap akhir periode tertentu yang dilaporkan kepada pengamanat. Istilah dalam penjualan konsinyasi itu dari pengamanat ke komisioner, lalu ke konsinyasi masuk dan konsinyasi keluar. Alasan pengamanat mengadakan penjualan konsinyasi: 1. Salah satu cara efektif untuk memperluas daerah pemasaran. 2. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi pembangkrutan pada pihak komisioner sehingga risiko kerugian dapat ditekan. 3. Harga barang yang bersangkutan tetap dikontrol oleh pengamanat. 4. Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol sehingga risiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudah untuk rencana produksi. Lalu di sini ada metode pencatatan pada penjualan konsinyasi. Prosedur akuntansi untuk penjualan konsinyasi mempunyai dua metode pencatatan yang dapat digunakan oleh pihak pengamanat maupun oleh pihak komisioner. Dua metode tersebut adalah: satu, metode laba terpisah. Yang kedua itu ada metode laba tidak terpisah. Akuntansi konsinyasi pengamanat dengan metode laba terpisah. Dalam metode ini, pencatatan transaksi atas barang konsinyasi dipisahkan dari transaksi reguler. Selain itu, pencatatan laba atau pendapatan dari penjualan konsinyasi juga dipisahkan. Rekening konsinyasi keluar merupakan rekening khusus untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan pada barang konsinyasi. Pada akhir periode, laba konsinyasi yang dicatat terpisah akan dipindahkan ke rekening laba rugi, setelah itu akan menjadi bagian dari laba usaha keseluruhan. Jadi pada metode laba terpisah, seluruh transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah dari transaksi penjualan biasa. Pengamanat menggunakan akun khusus yang disebut konsinyasi keluar untuk mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan barang konsinyasi, mulai dari pengiriman barang, biaya-biaya, hingga hasil penjualan. Di akhir periode, laba atau rugi yang dihasilkan dari konsinyasi dipisahkan dan dipindahkan ke akun laba rugi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui secara jelas seberapa besar keuntungan yang diperoleh khusus dari aktivitas konsinyasi. Akuntansi konsinyasi pengamanat dengan metode laba tidak terpisah. Apabila pengamanat mencatat transaksi atas penjualan konsinyasi menggunakan laba tak terpisah, maka pencatatan seluruh transaksi konsinyasi tidak terpisahkan, seperti halnya pencatatan transaksi penjualan reguler. Maka dari itu, dalam metode ini tidak akan timbul rekening baru atau rekening khusus untuk mencatat transaksi barang konsinyasi. Jadi, berbeda dengan metode sebelumnya, pada metode laba tidak terpisah, pengamanat tidak memisahkan pencatatan antara transaksi konsinyasi dengan penjualan reguler. Semua transaksi dicatat menggunakan akun yang umum digunakan sehari-hari. Tidak ada akun khusus seperti konsinyasi keluar. Metode ini lebih sederhana, tetapi membuat perusahaan tidak dapat melihat secara spesifik berapa laba yang berasal dari penjualan konsinyasi.
Pihak lain yang menerima titipan barang untuk dijualkan disebut komisioner atau consignee. Salah satu alasan komisioner menerima barang dari pihak pengamanat dengan harapan mendapatkan pendapatan komisi apabila berhasil menjualkan barang titipan tersebut. Jadi komisioner adalah pihak yang menerima barang titipan untuk dijualkan. Mereka bertindak sebagai perantara yang memperoleh komisi dari barang yang berhasil dijual. Peran komisioner penting karena mereka membantu pengamanat memasarkan produk tanpa harus mengeluarkan modal besar atau menanggung risiko besar di awal. Alasan komisioner menerima titipan barang konsinyasi. Jadi ada beberapa alasan mengapa komisioner bersedia menerima barang konsinyasi. Yang pertama, komisioner tidak dibebani risiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, komisioner tidak mengeluarkan biaya operasional penjualan konsinyasi karena akan diganti atau ditanggung oleh pengamanat. Yang ketiga, apabila barang konsinyasi rusak atau terjadi fluktuasi harga, maka bukan tanggung jawab komisioner. Yang keempat, komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi. Yang kelima, kebutuhan modal kerja dapat dikurangi. Jadi dengan kata lain, konsinyasi memberikan peluang pendapatan bagi komisioner dengan risiko yang sangat minimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban bagi konsinya. Yang pertama, pihak konsinya harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Yang kedua, pihak konsinya harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan, atau jika ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjual dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik. Yang ketiga, pihak konsinya harus memisahkan barang konsinyasi dan barang dagangannya yang lainnya. Yang keempat, pihak konsinya harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Selanjutnya, hak bagi konsigna. Pihak konsigna berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, pihak konsigna berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual, dan sementara itu pihak konsignor terkait pada syarat pemberian garansi seperti ini. Materi selanjutnya yaitu akuntansi konsinyasi komisioner dengan metode laba terpisah. Nah, apa sih yang kita perlu tahu soal ini? Jadi, apabila konsignor mencatat transaksi-transaksi barang titipan menggunakan metode laba terpisah dari laba atas penjualan reguler, maka konsignor membuat satu rekening untuk menampung seluruh transaksi barang konsinyasi yang biasa disebut sebagai konsinyasi masuk. Nah, di dalam konsinyasi masuk itu terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, itu berada di sisi debit, gunanya untuk mencatat pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pengamat dan juga untuk mencatat pengiriman uang ke pengamat dan untuk mencatat pendapatan komisi. Yang kedua ada di sisi kredit. Jadi di sisi kredit ini gunanya untuk mencatat penjualan barang konsinya dan untuk mencatat pendapatan lain yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Begitu. Selanjutnya, akuntansi konsinyasi komisioner dengan metode laba tidak terpisah. Nah, di dalam metode laba tidak terpisah ini, komisioner tidak perlu membuat rekening baru untuk membedakan dengan barangnya sendiri. Maka, caranya dengan cara setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan dicatat dalam rekening dengan catatan nama pengamat dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sisi debitnya itu
Gunanya untuk mencatat pengeluaran biaya yang menjadi tanggung jawab pengamat. Selanjutnya untuk mencatat penyetoran uang. Sedangkan nih yang kedua ada di sisi kredit. Nah, di sisi kredit ini gunanya untuk mencatat harga pokok penjualan saat terjadinya transaksi penjualan. Dan juga untuk mencatat penerimaan lain dan hasil penjualan konsinyasi. Begitu teman-teman. Saya Novi Trianingsih, di sini saya akan membahas masalah khusus dalam konsinyasi. Dalam masalah khusus konsinyasi terdapat dua jenis, yaitu konsinyasi yang telah selesai dan konsinyasi yang belum selesai. Untuk konsinyasi yang telah selesai terdapat dua pencatatan. Yang pertama, pencatatan bagi konsainer. Jika laba konsinyasi ditetapkan sendiri, penyerahan barang, debitnya konsinyasi keluar, kreditnya persediaan. Beban konsinyasi dicatat di konsinyasi keluar, catat penjualan, komisi, dan penerimaan uang dari konsaini. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan, penyerahan barang dicatat sesuai metode persediaan, beban dicampur dengan beban penjualan biasa, jurnal dicatat setelah laporan diterima dari konsaini. Yang kedua, pencatatan bagi konsaini. Jika laba konsinyasi ditetapkan sendiri, terima barang dicatat sebagai memorandum, beban konsinyur tidak berpengaruh, beban konsaini dicatat sebagai beban konsinyasi, penjualan barang konsinyasi, hitung komisi atau laba, setor uang ke konsainer, dan catat pelunasannya. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan, terima barang dicatat sebagai memorandum, catat penjualan, tidak membuat jurnal khusus komisi. Untuk jurnal setor uangnya, debit konsainer, kreditnya kas. Untuk konsaini yang belum tuntas, bagi pihak konsainer bertugas untuk mengalokasikan biaya ke barang yang telah terjual dan barang yang belum terjual. Saldo barang konsinyasi dianggap persediaan akhir. Biaya untuk barang belum terjual dicatat sebagai biaya ditangguhkan. Untuk pihak konsaini tidak ada penyesuaian dan hanya mencatat transaksi barang yang telah terjual dan biaya terkait penjualan. Pencatatan laba konsinyasi. Untuk pihak konsainer, jika laba terpisah, catat laba atau rugi konsinyasi di akhir periode. Jika tidak terpisah, beban konsaini dicatat sebagai beban biasa. Untuk pihak konsaini, jika laba terpisah, catat komisi sebagai pendapatan. Jika laba terpisah, komisi sudah dicatat saat penjualan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat mudah dipahami dan berguna bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.